Iya, Miss. Ya, dengan Pak Fajar ya. Iya. Oke. Saya malam ini akan menggantikan Pak Fajar. My name is, ya, you can see on the screen. My name is Ella Zain. You can call me Mbak Ella boleh, Miss Ella boleh, terserah seperti itu. Oke, um, hari ini kita masuk ke listening ya, teman-teman ya. Hari ini kita masuk ke listening untuk yang part pertama. Tapi sebelum listening, thank you. But before listening, kita akan ada grammar terlebih dahulu, seperti itu. Oke, saya ingin share screen ya untuk PPT pada malam hari ini. Oke, how's life everyone? Is everything good? So far so good, so nice untuk hari ini. And happy weekend, karena besok weekend ya. Thank you, Mas Arlan. Baik, untuk materi day 3, ya, untuk materi day 3 itu kita akan membahas grammar sedikit. Em, Terus habis itu kita akan lanjut ke part listening. Jadi nantinya akan saya share audio seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan headset. You can use headset kalau semisal kurang jelas. Dan nanti teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan listening juga gitu ya. Dan untuk materi grammar pada malam hari ini, kita akan fokus on derivation. Is there anyone knows what is derivation, teman-teman? Apa sih derivation itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Derivation. Ada yang tahu tidak? Apa itu derivation? Atau pernah mendengar mungkin kata derivation? Dalam bahasa Indonesianya itu derivasi ya, berarti ya? Ya nggak? Ya, seperti itu. More or less seperti itu. Maybe someone knows what is derivation? Silakan bisa di chat aja atau kalau mau speaking speak in the class juga nggak apa-apa. Perubahan kata. Good, good Mbak. Sorry, Nan ini perempuan atau laki-laki ya? Saya panggilnya Mbak Thomas. Hmm, Oke, derivation adalah perubahan kata. Seperti itu ya teman-teman. Perubahan kata yang seperti apa yang dimaksud perubahan kata? Jadi karena derivation itu adalah perubahan kata, let's say kita punya satu kata yaitu adalah beauty. Oke, beauty itu tulisannya kayak gini kan ya? Beauty. Oke, beauty itu artinya cantik atau kecantikan atau mempercantik. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu beauty kira-kira artinya apa? Cantikan. Good, good. Oke. Nice. Ada yang cantik, ada yang kecantikan. Nanti kita bandingkan ya. Jadi let's say katanya ada sebuah kata yaitu beauty. Saya tulis lagi di sini. Terus dari satu kata beauty itu nanti tiba-tiba bukan tiba-tiba tapi di lain kalimat itu bisa berubah menjadi beautiful. Oke. Lalu di kalimat lainnya kata beautiful itu bisa menjadi ketambahan yang lain. Atau kita sebutnya prefix atau suffix ya. Penambahan satu suku kata di depan atau di akhir kata seperti itu. Terus tiba-tiba berubah lagi menjadi beautifully di kalimat yang lain, tidak seperti itu. Beauty, beautiful, beautifully seperti itu. Terus bisa juga dia berkurang lagi yang awalnya beautifully kan panjang tuh be beautifully ada 4 suku kata. Terus tiba-tiba berkurang lagi nantinya dan bisa menjadi
beautify menjadi 3 syllables atau 3 suku kata. Nah, di sini kita menyebutnya itu dari satu kata yang dia kata dasar ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kata dasar itu dia bisa berubah menjadi beberapa kata dan memiliki banyak suku kata. Terus bukan cuma itu saja, tapi dia juga berubah dari segi kelas kata. Kelas kata itu apa? Kelas kata itu atau kita sebutnya part of speech gitu ya. Kelas kata itu contohnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah kata benda, kata sifat, noun, adverb, adjective, seperti itu ya. Verb, kata kerja, seperti itu. Di bahasa Indonesia juga ada. Oke, thank you. Di bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Jadi, di sini di mana dari satu kata dasar, ketika kita berikan imbuhan, awalan atau akhiran, prefix atau suffix seperti itu, di satu kata tersebut, itu akan berubah makna, berubah kelas katanya, seperti itu, dan juga berubah syllables atau suku katanya gitu. Dan penempatannya dalam sebuah kalimat itu juga akan berubah. Seperti itu ya teman-teman. Makanya kita belajar dari fashion itu supaya kita bisa membedakan mana kata yang masuk dalam kelas kata noun. Beauty ini adalah noun, kata benda seperti itu. Ya nggak sih? Beauty itu noun. Terus habis gitu, kalau beautiful itu berarti dalam bentuk apa teman-teman? Ada yang tahu nggak beautiful itu? Kejauhan. Sebentar, saya cek. Adjective, good. Kalau beautiful, jadinya dia bentuknya adjective. Nice, atau kata sifat, gitu ya. Berarti dia memberikan sifat kepada sebuah benda, gitu. Terus kalau beautiful, jadi beautifully maksudnya, itu jadinya adalah, ini paling sering, kalau ada ly di belakang, maka kita sebutnya dalam bahasa Inggris is an adverb. Good. Atau kata, kalau dalam bahasa Indonesia kata keterangan ya. Terus habis gitu kalau beautify atau mempercantik, nah dia adalah kata kerja. Sorry, in English. Oke, verb atau kata kerja seperti itu. Gitu ya. Jadi sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi kita akan belajar dari fashion atau satu kata dari satu kata dasar yang nanti akan berubah menjadi banyak kelas kata karena penambahan suffix dan prefix di awal atau di akhir kata seperti itu ya. Oke, kita akan menuju ke part of speech yang pertama, yang paling banyak orang-orang tahu, yaitu noun atau kata benda. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris, itu semua sama rata ya, teman-teman. Jadi, em, semua kata, ya, kalau ini kan yang berakhiran ion, men, iti, nes, ance, seperti itu, dia tergolong dalam suku kata, sorry, kelas kata kata benda. Seperti itu ya. Noun, kata benda. Jadi semuanya sama, bukan hanya organization. Misalkan, apalagi selain organization, ayo. Misalkan ada yang tahu nggak selain organization apa? Nation. Kok jadi world, guys? Oke. Misalkan dari kata nation, seperti itu. Atau apalagi kira-kira yang akhirannya ion. Intuition. Intuisi gitu, intuition. Dia adalah sebuah kata benda seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kata-kata yang kalian temukan di nanti di grammar gitu ya, di pertanyaan grammar di mana ketika dia ada kata yang berakhiran ion, men, itines, ance seperti itu. Dan ini masih banyak lainnya seperti itu. Tidak hanya importance, importance, politeness, masih banyak lagi dan itu sudah dipastikan dia bagian daripada kata benda. Maka kalau kata benda, dia fungsinya sebagai subjek dan kata objek. Seperti itu ya. Jadi dia kalau tidak di awal kalimat sebagai subjek, maka dia akan ada di ya di tengah-tengah sebagai objek gitu ya. Karena kita tahu susunan kalimat itu adalah SVOC, subject, verb, object, complement seperti itu. Jadi bisa di tengah seperti itu ya. Kata benda pasti akan selalu di tengah. Contohnya seperti ini. Organizations need managements. Oke, jadi
subjeknya adalah organizations, terus kata kerjanya ini kurang ke tengah seperti ini ya. Kata kerjanya adalah need. Oke, kita jelas di sini kita gunakannya verb satu without s karena di sini kita organization-nya banyak karena kita gunakan s seperti itu ya. Jadi bagi yang belum paham, subjek atau objek di mana ada beberapa noun yang memang dia membutuhkan s untuk menunjukkan bahwa dia plural atau banyak seperti itu. Nah, salah satunya adalah organizations. Dia harus gunakan S, berarti banyak. Kata kerjanya adalah need dan objeknya adalah management. Gitu. Jadi organisasi-organisasi itu membutuhkan manajemen yang banyak juga, manajemen-manajemen seperti itu. Terus jangan lupa juga kalau dia di awal kalimat, biasanya dia menggunakan kata the kalau dia di awal kalimat. Seandainya pun tidak di awal kalimat atau dia sebagai objek, maka kalau dia singular, maka akan diawali oleh kata sama en. Oke? Oke. Sekarang saya tanya, kalau semisal ada satu university, ini kan ada IT itu adalah sebuah kata. University ini adalah kata benda ya. Saya tanya, kira-kira, duh kan sampai tipu. Kalau university ini kalau saya mau pakai apa en ya? Kalau dari kata university. Oke, gede. Kalau university kira-kira kita pakai atau en? Good. En. E. Oke, nice. Jadi kita gunakannya university ya. Karena university itu cara bacanya itu university. Begini ya. University. Oke, jadi cara pengucapannya atau pronounce-nya itu dimulai dari kata Y. Karena U dalam bahasa Inggris itu kan dibacanya U ya. Gitu. Jadi karena ini itu bukan vowel seperti itu ya, tapi dia konsonan, maka kita gunakannya e. Yuk, oke. Jadi ini depends on how you pronounce the word. Jadi bukan dari kata-kata yang tertulis, bukan written-nya, tapi how you pronounce the word seperti itu. Jadi ini kita gunakannya e. Begitupun juga hour itu karena dia silent age, maka kita gunakannya an hour seperti itu ya. Gitu. Nanti ini apakah bisa jadi muncul di soal grammar? Tentu saja bisa. Kadang tiba-tiba di soal grammarnya dia akan menjadinya an university, terus carilah mana kata-kata yang salah atau error di kalimat tersebut. Ya jelas ini salah ya. An university itu jelas salah. Gitu. Jadi kita tahu derivation karena kita butuh tahu mana kalimat yang noun, mana kalimat yang verb, sorry, kata yang noun, verb, dan juga adjective dan adverb. Seperti itu. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi kita gunakannya jika pronounce-nya itu dimulai dari huruf konsonan, seperti itu. Sedangkan kita gunakan en jika pronounce the word-nya itu gunakan vowel atau vokal a, i, u, e, o. Oke, lanjut. Terus habis itu ada yang namanya pronoun. Oke, pronoun atau possessive pronoun seperti itu. Itu I, you, they, we, she, he, it itu adalah pronoun. Sedangkan yang possessive pronoun itu yang bagian kepemilikan seperti itu ya. Kayak his, her, its, my dan lain-lain itu adalah juga bagian daripada kata benda noun seperti itu. Contohnya gini, his politeness, your management seperti itu. Jadi dia kepemilikan. Jadi his ini juga bagian dari kata benda dan politeness itu kata benda. Jadi dia harus diikuti oleh kata benda. Seperti itu ya. Jadi kepemilikan itu harus diikuti oleh kata benda juga. Tuh, oke. Next kita ada verb atau kata kerja seperti itu. Oke. Kata kerja yang mungkin bisa digunakan derivation itu kalau semisal dia yang akhiran kata kerjanya adalah is, ize, ize, sama at, sama fy. Seperti itu ya, y. Ya bacanya fy, ini eight, ini ice. Seperti itu ya, organize, negotiate, dan modify. Jadi dia akan ada selalu setelah subjek gitu ya. Jadi akan ada selalu setelah subjek.
Jadi saya selalu menyampaikan sama mahasiswa saya untuk kalau membaca kalimat grammar, sorry, kalau membaca soal grammar itu fokus yang pertama harus fokus sama subjeknya dulu, terus cari kata kerjanya seperti itu. Whether the sentence itu punya kata kerja atau tidak, pokoknya cari dulu subjeknya, terus cari kata kerjanya. Berarti kalau nggak ada kata kerjanya, ya berarti yang dicari kata kerja. Gitu. Kurang biasanya nggak jauh-jauh dari situ, gitu ya teman-teman. Jadi eh, kata kerja itu akan selalu menyesuaikan the subject, gitu ya. Subjeknya kalau ini dia di sini subjeknya sebagai plural, maka kata kerjanya akan menjadi modified seperti itu. Tapi kalau misal saya ganti nih kata kerjanya menjadi she, apakah ini akan berganti juga? Of course, it will be this, gitu ya. She modifies my car, gitu. Jadi memang kata kerja yang berakhiran fy ya, tapi karena di sini subjeknya she, dia jadinya berubah yang awalnya fy jadinya es, gitu. Jadi berarti Miss nggak selalu fy, ya nggak selalu tergantung subjeknya, gitu. Nggak selalu fy jadi tergantung subjeknya. Kalau subjeknya seperti she gini, jadinya dia berubah tidak menggunakan fy, gitu ya. Terus habis kata modal. Nah, jadi setelah kata modal itu harus selalu diikuti sama kata kerja utama yang pertama atau verb satu gitu. Atau kita ngomongnya base verb. Modal itu apa saja sih? Saya yakin kalian tahu ya, banyak ya. Sudah banyak yang tahu ya. Misalkan can, seperti itu. Could, ya ini artinya sama. Can, could, bisa-bisa. Will, ini seperti di contoh yang ada di sini ya. Will investigate. Oke, will adalah modalnya, investigate adalah kata kerjanya. Terus habis gitu, yang sama seperti will juga would. Terus habis gitu juga ada should. Tuh ya. Can, could, will, would, should. Terus apa lagi? Shall. Terus habis gitu ada ought. Sudah apa lagi? Ya, cukup ya kayaknya ya. Oke. Kenapa ini harus ada kata kerja? Karena kalau tidak ada kata kerjanya jadinya aneh ya teman-teman. Contoh saya hapus ini ya. I will the information. Saya akan informasi itu. Apa maksudnya kan nggak jelas ya kalau nggak ada kata kerjanya. So make sure kalian harus menemukan kata kerja setelah kata modal dan harus verb satu. Oke, saya ulangi sekali lagi, harus verb satu. Misalkan ya di sini tuh she will, ya subjeknya she terus ada kata will di sini. Apakah ini akan menjadi modified? No. Ini kembali lagi menjadi verb one, base verb. Seperti itu ya. Jadi nggak akan mengikuti subjeknya. Ini different case. Gitu ya. Jadi kalau semisal loh, subjeknya she, terus di sini harusnya modified. Nope. Ini tetap akan menjadi modified atau verb satu kembali lagi nggak usah pakai s. Gitu ya teman-teman. Jadi eh, fungsinya si modal itu untuk mengembalikan kata kerja menjadi kata kerja pertama, utama, dan yang base. Seperti itu. Oke, bisa ya. Dan ini investigate ya tadi ya. Oke. Dan setelah kata to, oke, adanya kata kerja itu kalau ada kata to. Tetapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah ini bukan kata kerja utama. Oke, jadi kalau misal teman-teman I want misalkan gini kalimatnya, I want I want an Apple, sorry, a MacBook. I want a MacBook to activate the program. Oke, I want a MacBook to activate the program. Kalau saya tanya di mana kata kerjanya, jangan dijawab to activate ya teman-teman. Tapi kata kerja utamanya adalah want. Oke, to activate itu apa? To activate itu kata kerja, bukan kata kerja dalam sebuah kalimat. Dia kata kerja yang to infinitive, di mana dia kata kerja bantu dan bukan menjadi kata kerja utama. Jadi seandainya pun dia hilang nih setelah ini, ya nggak apa-apa juga, gitu loh. Tapi maknanya jadi berubah, seperti itu. So, kalau saya tanya, di manakah kata kerja utamanya tetap want, ya. Tapi di sini juga akan ada kata kerja yang namanya to infinitive, di mana dia kata kerja bantu atau kata kerja yang kedua, boleh silahkan kalian berpikir seperti itu, tapi bukan main verb dalam kalimat tersebut.
Oke, diingat baik-baik. Jadi setelah to akan selalu diikuti oleh verb, tapi bukan sebagai main verb kalau di sini, kalau di kalimat ini, dalam kalimat yang seperti ini. Gitu. Oke, next kita ada yang namanya ya, sorry. Ada yang namanya adverb. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kita sebutnya kata keterangan, seperti itu ya. Biasanya dalam bahasa Inggris dia itu akhirannya ly, gitu ya. Dan biasanya kalau ada ly-nya itu awalnya dia merupakan kata adjektif. Seperti itu, adjektif terus kalau ketambahan ly dia jadinya adverb, gitu ya. Dan posisinya adjektif ini itu akan ada selalu setelah kata kerja. Nggak selalu sih. Nggak selalu, tapi memang pasangannya gitu ya. Saya kalau menjelaskan sama mahasiswa saya, jadi kalau dipasangkan nih ya, kalau harus dipasangkan, em, noun, sorry, noun itu akan selalu berpasangan sama adjektif. Ini kayak udah pasangannya. Sedangkan kalau verb itu akan selalu berpasangan dengan adverb. Seperti itu ya. Jadi kalau noun itu pasangannya dengan adjektif, kalau verb itu pasangannya dengan adverb. Loh, Miss, tapi bisa nggak kalau semisal ada adverb di depannya noun? Bisa, tapi selama ada adjektifnya. Misalkan gini, she is very beautiful girl. Oke, she is very beautiful girl. Very di sini adalah adverb. Beautiful ini adalah adjektif. Girl ini baru kata benda. Kalau beautifulnya saya hapus kayak gini, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi dengan baik-baik, saya selalu menyampaikan seperti itu sama mahasiswa saya. Jadi ini kayak udah pasangannya. Tetapi yang bisa bergabung gitu ya, bergabung satu sama lain itu kalau adjektif sama adverb. Adjektif dan adverb itu bisa bergabung. Contohnya kayak tadi, very beautiful. Seperti itu. Kalau noun dan adverb itu nggak bisa. Begitupun sebaliknya, adjektif dan dan verb atau kata kerja itu nggak bisa. Seperti itu harus ada, ya itu tadi harus ada nounnya lah gitu, harus ada apanya lah seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada adjektif di sebelahnya verb itu berarti zalah seperti itu ya, kurang tepat gitu. Jadi diingat baik-baik bahwa sebelah noun itu ada adjektif, sebelah verb akan selalu ada adverb. Oke. Nih, setelah verb itu ada si adjektif, sorry, yo, kok adjektif sih? Adverb maksud saya. She runs quickly. Oke. She did his job professionally. Seperti itu. Miss, ini kok professionally-nya di belakang, berarti dia sebagai complement. Oke, tetap professionally ini itu menjelaskan did-nya, bukan his job-nya. Kalau semisal diganti boleh he professionally did his job atau he did professionally his job. Bisa saja seperti itu. Karena dia fungsinya kan memang sebagai kata keterangan ya, teman-teman. Jadi tetap dia itu em, menerangkan si kata kerja. Dia tidak mungkin menerangkan kata benda. Seperti itu. Professionally ini pasti dia menerangkan si did atau yang dia lakukan. Dan antara to be dan verb 3. Contohnya ini, she is internationally recognized. Contohnya seperti itu. Di sini to be-nya adalah is, dan verb 3-nya adalah recognized. Gitu. Terus habis itu, adverb, verb 3. Oke. Terus habis gitu sebelum adjektif. Yang tadi saya sampaikan, kayak contohnya, she is extremely smart girl, for example. Gitu, extremely smart girl. Extremely-nya itu adalah adverb, smart-nya adalah adjektif. Gitu. Kalau smartnya dihilangkan itu nggak bisa karena si extremely itu menjelaskan si smart dan smart itu adalah si girl. Jadi dia saling menjelaskan ke sebelahnya seperti itu ya. Oke, so far so good guys. Kita latihan ya. Oh, sebelum belum. Kita masih adjektif dulu terus habis itu kita latihan. Terus gini saya akan berikan soal karena langsung jawab gitu ya. Ada sekitar 10 lebih. Oh. Terus ada adjektif juga.
Ini yang terakhir adjektif. Sebenarnya kalau part of speech itu banyak, ada 8, tapi yang bisa perubahan kata itu 4. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah adjektif, dimana kalau dia akhirannya IV, able, full, aus, sama aus. Gitu. Jadi kalau dangerous itu adjektif, berarti kalau danger itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau dangerous itu adjektif, maka kalau danger adalah, ada yang tahu? Kalau danger artinya apa? Dia noun kah atau apakah? Dangerous adjektif. Kalau danger, ada yang tahu danger apa? Noun. Noun, good. Ya, dia adalah noun kalau danger. Tapi kalau semisal kita berikan os di belakang dia jadinya adjektif. Seperti itu. Begitupun juga ini ya eksperimen. Seperti itu. Eksperimen tuh juga dari kelas kata yang lain, tapi ketika kita gunakan al di belakang dia akan menjadi adjektif. Gitu ya, teman-teman. Posisinya untuk adjektif itu biasanya dia di sebelumnya noun, gitu ya. Sebelum noun, sebelum kata benda. Contohnya beautiful girl seperti ini, maka beautifulnya itu adalah kata sifat. Karena dia menjelaskan si benda. Terus habis itu setelah kata very, quiet, more, the most. Karena ini adalah adverb. Ini part of adverb. Seperti itu ya. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, kayak yang bisa berubah itu, maksudnya yang bisa silang itu cuma adverb sama adjektif, mereka bisa menjadi satu. Contohnya kayak, she is very beautiful girl. Seperti itu. Oke, bisa ya, teman-teman. Dan nantinya, oh ya, di adjektif ini, kalian juga akan menemukan nanti, em, dia sebenarnya kata kerja, verb 3, contohnya kayak kalimat ini ya tadi ya. Nah, ini ya, recognized. Nah, kita tahu bahwa recognize ini adalah kata kerja sebenarnya, kata kerja. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Kayak gitu ya. Jadi verb 3 dalam sebuah kalimat, verb 3 ataupun verb ing, tapi di sini nggak dibahas, kita cuma bahas verb 3 doang. Itu juga adalah part of adjective untuk beberapa hal. Seperti itu beberapa kalimat. Gitu. She is internationally recognized. Jadi recognize-nya ini apa? Yes, this is adjective. Kita bukan kata kerja. Ini adalah adjektif. Kalau dia bentuknya verb 3. Gitu ya, teman-teman. Okay, let's get started with the first question. Yeah, what is your answer? Our company believes that blah 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 to handle the account. Ada organizing, organization, organi organizational, sama organize. Gimana kira-kira jawabannya? Di sini kita tahu ada kata the, maka harus diikuti oleh bebek. Oke, nice, thank you. Organization. Bagus. Organization ya. Ini dia bentuknya noun. Kalau yang C itu bentuknya adjektif. Oke, organize di sini bentuknya adalah kata kerja. Karena di sini kita tahu di sini ada kata the best, ya, seperti itu the best. Bestnya adalah adjektif. The-nya itu tadi kayak dia adalah ciri-ciri daripada noun, maka di sini itu harus diikuti oleh kata benda. Gitu ya. Lanjut, number two. What is your answer? We are all glad that the new CEO is very... Wait a minute. Apa? Alfi Delta. Progresif. Ada yang B. Apa sih yang D itu?
Oh, progressively. Ada yang D, ada yang B. Oke, jadi jawabannya B atau D? Progressive is an adjective. Progressively is an adverb. So the answer is bagus. Bebek ya, adjective. Karena di sini sudah ada kata very as an adverb. Gitu ya. Nice, everyone. Good. Lanjut. Number 3. What is your answer? Sama kayak tadi kan? Ya, it was very. Ada very-nya juga. Maka jawabannya adalah get. Gampang ya? Thoughtful. Nice. Number 4, what is your answer? We could call the TV station and jangan terjebak. Aduh. Yuk, yang mana yuk? Publicity, public, publicize, publisher. Ini noun, ini verb, ini oh, ada yang B, ada yang C. Ini sama kan? Di soal yang sama ya? B, public maksudnya. Oke, publicize, bebek. Oke, cicak. Oke, nice. Hmm. Coba ya, coba kita masukkan ke sini ya, misalkan ya. Oke. We could call the TV station and public the opening of our new store. Kalau public itu apa sih? Benda tah? Kata benda ya? Noun. Tapi, coba kalau misalkan kita ngomongin, oke, kita bisa memanggil TV station dan publik membuka membuka of our new store, gitu. Maksudnya, gitu ya. Coba kalau misal kita gunakannya publicize. Kita bisa memanggil televisi dan mempublikasi pembukaan, gitu ya. Sorry, publik pembukaan. Misalkan kita pakainya publik, kita balik lagi. Kita bisa memanggil televisi dan publik pembukaan dari new store. Coba kita pakainya publicize. Kita bisa memanggil televisi dan mempublikasi pembukaan daripada our new store. Mana kira-kira yang lebih masuk akal? Yang lebih masuk atau lebih make sense gitu. Ya, publicize. Miss, kenapa bukannya public? Oke, gini ya, teman-teman. Saya close dulu ini. Oke, jadi kita tahu di sini kita sudah ada kalimat pertama. Di sini sudah ada kalimat pertama. We could call the TV station. Kalimat pertama nih ya. We subjeknya, kata kerjanya adalah could call. Oke, objeknya mana? The televisi, sorry, the TV station. Oke, that's it. Terus ada kata and di sini. Oke, and titik-titik-titik the opening of our new store. Kita tahu setelah titik-titik the opening of our new store itu semua kata benda, noun bentuknya. Berarti di sini ya dia itu punya dua kemungkinan. Yang pertama ini ya paralel dengan TV station. Paralel tuh maksudnya sama gitu ya. Karena TV station tuh bentuknya noun, maka di sini harusnya noun. Oke, gitu. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, karena di sini ada kata and, maka dia bisa memparalelkan antara kata kerja dan juga kata kerja. Seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar paralel kok. Di mana itu akan ada kalimat kiri sama kanan tuh harus sama. Seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau kita gunakannya di sini noun juga sama seperti TV station, contohnya di sini adalah public. Itu nggak make sense, teman-teman. Karena we could call the TV station and public the opening of
Karena di sini sudah ada noun phrase. Seperti itu ya. Ya, noun phrase panjang sudah. Jadi kita nggak butuh another noun. Gitu. So, salah satunya di sini itu adalah yang bisa itu publicize, mempublikasi the opening of our new store. Jadi publicize ini itu jatuhnya dia paralel atau sama, maksudnya setara dengan si kata kerja yang sebelah sini. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada titik-titik di setelahnya and, maka kalian bisa cari tahu dia itu paralel dengan yang mana. Dengan yang kata benda kah atau dengan yang kata kerja. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Number 5, what is your answer? Ah, gampang ini. Yuk. Gampang sekali. Ya, saya cek dulu. Ah, pleasantly. Good. Pleasantly surprised. Di sini surprise-nya verb 3 dan dia sebagai kata adjektif ya. Terima kasih. Next, what is your answer? It's so nice that your assistant is such a yeah, friendly is friendly. Good. Friendly person. Oke ya. Good. Friendship itu persahabatan. Lanjut, the critic complained that the movie was full of. Nah, ini nih. Apa nih kira-kira? Apa nih? Saya kasih saya kasih ini ya. Pilihannya cuma dua, antara A sama B. Tapi ini berbeda. Pakai ENT sama ENC itu dua hal yang berbeda. B. Kenapa pakai tanda tanya aja? Ah, kenapa tanda tanya semua? Yang yakin ya. Jawabannya adalah harus diikuti oleh kata benda. Karena di sini ada kata of, teman-teman. Ya, diingat baik-baik ya. Jadi kalau ada kata of itu harus diikuti oleh kata benda. Maka jawabannya adalah yang berakhiran ENT apa berakhiran NC? Berakhiran NC ya, teman-teman. Violence, violence. Ya. Ya, good. Jadi ini kata benda, yang ini kata sifat. Begitu. Itu bedanya. Oh ya. Kekerasan. Mungkin tadi ada yang mau bertanya, loh Miss ini friendly ini bukan kata keterangan, bukan. Friendly itu kata sifat ya. Jadi ya saya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua kata yang menggunakan ly itu adverb. Tapi kebanyakan yang ly di belakang itu adverb, tapi tidak semua. Most, most of them itu adverb. Tapi ini bukan adverb, ini adjective. Next, bisa yuk. Di sini ada kata the, dan di sini ada titik-titik, di sini ada kata person, orang. Berarti harus diisi oleh no. Kalau designation itu adalah kata benda juga. Seperti itu. Designator juga kata benda. Pilihan jawabannya itu kalau kalian itu cuma bisa di C sama D. Karena kedua-duanya itu merupakan kata adjektif. Seperti itu. Yang tadi sudah saya sampaikan, verb 3 itu juga part of adjektif untuk
apalagi untuk beberapa case gitu ya. Jadi designated yang berakhiran ed ini verb gitu ya, tapi dia masuk dalam kategori adjektif kalau dia verb 3 seperti itu. Bukan designative karena designative akan berubah makna nantinya, tapi yang ini maksudnya designated yang person yang mendesain. Seperti itu, orang yang mendesain. Kalau designative itu lebih apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Saya kurang bisa bahasa Indonesia kan juga. Tapi ini untuk yang mendesain, person yang mendesain, nated, yang membuat desain nated, gitu ya. Jadi di sini bukan jawabannya D, meskipun sama-sama adjektif, tetapi di sini adalah yang tepat designated. Seperti itu, bukan designative. Gitu ya. Oke, lanjut. Number 9. Please remember to deal apa? Titik-titik with our competitors during the negotiations. Cautiously. Bagus. Karena di sini kata kerja ya. Good. Lanjut 10. Nah, ini sama kayak yang tadi. Nomor 8. Jadi jawabannya adalah ya, betul, betul. Educated. Meskipun loh Miss, tapi kan educatif juga em, apa namanya dia juga adjektif. Iya, tapi adjektif yang dimaksud di sini itu kita gunakan educated yang gimana ya kalau di bahasa Indonesia kan ya? Sama-sama educate tapi beda makna aja educated sama educative. Saya tidak menemukan padanannya ya in bahasa gitu ya. Jadi teredukasi artinya seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke error analysis. Mungkin ada yang bisa nomor 1 sampai 3. Number 1, what is your answer? Ini dicari yang salah ya, teman-teman. Oke, jadi ada beberapa kata di sini atau phrase begitu ya, yang digarisbawahi dan kalian harus mencari mana yang salah. Ini there was ini jadi 1. Sorry. Eh, harusnya gini, sama all lizards. Ini jadi 1 ya. Dah. There was belief all lizards atau poisonous. Apa kira-kira yang salah? Tahu banget. Ada tahu nggak apa kira-kira yang salah? Ini sangat terlihat sekali di depan bahwa ada satu kata yang salah di situ. Nomor 2 juga, nomor 3 juga. Ini yang tahu teman-teman? Oke, saya jelasin ya. Mana nih? Ada yang jawab. No, Davian. No, it's not poisonous. Poisonous sudah betul. Lizards, all lizards itu jadi 1, all lizards itu jadi 1. All itu banyak, diikuti sama lizards yang pakai S itu sudah betul. Yang salah adalah belief, teman-teman. Ya, jadi widespread widespread belief, a widespread, widespread itu harus diikuti sama kata benda seperti itu ya. Widespreadnya itu kan adjektif, beliefnya ini. Nah, di sini belief itu kalau pakai V itu dia bentuknya jadi verb. Tapi kalau dia pakainya begini teman-teman, dia jadinya kata benda gitu ya. There was once a widespread belief, kepercayaan. Kepercayaan yang menyebar that all lizards were poisonous kayak gitu. Apa lizard itu apa ya?
ya itulah were berbahaya, berpoison, racun, beracun gitu. Jadi ini kepercayaan gitu ya. Jadi bedanya belief yang pakai F sama V, satunya tuh kata noun, yang ini noun, yang satunya pakai V itu kata kerja. Makanya kan di kalimat-kalimat tuh kan I believe in you. Nah, tuh saya percaya kamu. Tuh yang pakai V bukan yang pakai F. Lanjut number two. What is your answer? Mana yang salah? First, Margaret Bourke Whiteletter became famous photographer and editorial. Yuk, ada specializing, ada industrial, ada photographer, ada editorial. Mana yang salah? Yuk, bisa yuk. Oke, oke. Editorial, good pinta. Specializing itu nggak salah. Free specializing industrial itu nggak salah karena dia bentuknya masih adjektif seperti itu ya. First specializing in industrial photography itu masih betul seperti itu, betul malah. Tapi yang salah adalah photographer and editorial. Di sini kita tahu ada kata famous, a famous, dan photographer itu adalah orang kan, benda. Kalau sorry, kalau editorial itu bukan benda, tapi dia jadinya kata sifat. Jadi harusnya itu adalah editor yang sama-sama orang, gitu ya. Lanjut number three, corn played an important role. Mhm. Enggak salah. Karena important itu bacanya I, dimulai dari I. Jadi N itu tidak salah. Tapi yang salah di sana adalah cultural. Harusnya adalah culture. Gitu. Karena di sini ada kata the ya, the culture. Jadinya kita langsung ke kata benda seperti itu. Terus of, karena di sini udah kata of, lalu habis itu kita gunakannya juga kata benda. Seperti itu. Ya, nice. Lanjut, number four. What is your answer? Ini sangat terlihat sekali di depan. Oke, nice, Eca. Observers. Itu salah. Harusnya observe sebagai kata kerja. Nomor lima, ini sama kayak tadi nomor satu. Kembalikannya, maka jawabannya adalah nice, Eca. Scientists believe that. Jadi ini harusnya kata kerja ya. Harusnya pakai V. Gitu. Number six. Aduh, ini terlihat jelas, teman-teman. Sangat jelas. No, extreme, good, pinta. Harusnya nih extremely, karena di sini sudah ada kata adjektif dan parasites itu adalah noun. That's good, everyone. Sekarang kita masuk ke listening ya. Yuk, kita agak cepat karena ini udah mau habis. Jadi listening, kini kita fokus sama tips and tricksnya ya. Oke, jadi listening part A itu ada 30 soal. Part B itu ada 8 soal, part C itu ada 12 soal. Kita fokus sama di part A dulu. Part A itu yang satu audio untuk satu soal. Satu, sorry. Satu audio untuk satu soal itu maksudnya, contohnya, kurang lebihnya itu seperti ini. Saya share ya, sebentar ya. Wait, 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 wait.
Oke, contohnya itu kayak gini ya. Ada orang nanya gitu ya, Billy really made big mistake this time. Muncul kan ya? Muncul dong harusnya. Muncul kan ya ke teman-teman? Oke. Terus orang kedua itu ngomongnya gini, yes, he forgot to turn in his research paper. Gitu. Udah. Jadi maksudnya satu audio, satu soal itu yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada orang tanya atau memberikan pernyataan, terus itu ada yang menjawab. Jadi first speaker sama second speaker. Seperti itu. Nah, di sini kalian harus fokus on the second person only. Fokus sama orang kedua yang mengucapkan. Seperti itu. Jadi kalau semisal, wow, kalau semisal teman-teman tidak mendengar apa yang disampaikan oleh si the man ini, Billy really made big mistake this time. Kalian nggak dengar itu, ya. Jadi kalian cukup dengarkan yang orang kedua. Oh, he forgot to turn in his research paper. Kita tahu artinya adalah dia lupa untuk turn in itu mengumpulkan research paper. Gitu. What does the woman say about Billy? Gitu. Ini pertanyaannya hanya merujuk oleh orang kedua. Oke, so once again, fokus sama orang kedua saja. Terus, tips and tricks yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah, sebentar, saya share. Saya pakai satunya aja ya, PPT satunya aja mungkin ya, sebentar. Sama yang kedua adalah consider answer with synonyms. Kenapa saya bilang synonyms? Karena tidak mungkin antara audio dan juga multiple choice-nya atau pilihan jawaban yang ada itu sama plek ketiplek. Pilihan jawaban yang benar, yang memang jawabannya yang benar ya, itu tidak mungkin sama persis kata atau pronunciation-nya itu sama seperti yang ada di audio. Oke? Saya ulangi sekali lagi, pasti dicari sinonimnya. So please be careful dan make sure kalian tahu sinonim daripada apa yang disampaikan di dalam audio. Especially oleh second speaker. Gitu. Yang terakhir adalah disambiguate similar sound. Maksudnya apa teman-teman? Jadi nanti apa yang disampaikan di audio itu soundnya A, gitu misalkan. Uh, Sound maksudnya pronunciation-nya ya. Pronunciation-nya A, gitu ya. Si pronunciation A itu nanti akan ada beberapa kata yang pronunciation-nya hampir sama seperti yang kita dengar di audio. Tapi itu bukan sebagai jawaban. Itu hanya sebagai trik, tricky atau jebakan buat teman-teman biar kalian itu terpengaruh, gitu ya. Gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini nih. Oke, saya share ya. Contohnya seperti ini. Ada dalam audionya itu mengatakan seperti ini. Why is the road closed? We can't drive through it. Gitu kan. Terus orang keduanya ngomong, there is a mass crowd to refuse the new policy and the journalists gather to seek for the newest information. Oke. Maksudnya daripada ambiguous similar sound itu nanti akan muncul lagi. Jadi for example nih ya, dari audio itu kita dengar kata crowd. Saya kasih warna kuning di sini. Oke. Terus di ABCD-nya tiba-tiba ada muncul kata clouds. Sama, kurang lebih sama kan pronunciation-nya. Kalau kita dengarnya nggak jelas, mungkin mereka akan, oh tadi tuh cloud bukan crowd. Gitu. Tapi sebenarnya crowd di dalam audio. Kalian akan terkecoh karena di sini ada kata clouds. Pronunciation-nya hampir sama. Terus ada di audio kalian dengar kata refuse. Ini bacanya refuse. Misal saya kasih warna merah di sini. Ada kata yang sama juga di ABCD-nya. Yaitu adalah refuse. Tuh. Terus habis itu ada kata seek di sini, mencari gitu ya. Saya kasihkan warna misalkan ungu. Tiba-tiba di ABCD-nya di sini ada kata sakit. Kan jauh banget ya, sakit dan mencari. Tapi cara pengucapannya itu sama, hampir sama, sorry. Nah, kalian tidak boleh sampai terkecoh oleh hal itu, oke? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu ya, apa yang kalian dengar di sini, terus tiba-tiba ada pronounce yang kurang lebih sama di ABCD-nya itu hanya sebagai jebakan, ya. Maka jawabannya udah jelas ya. Itu adalah B. There are people blocking the street. Gitu. Apakah ada yang diulang dari kata-kata B itu di audio gitu? Nggak ada. Jadi di listening seperti itu ya. 95% tuh apa yang kita dengar di audio itu tidak diulang lagi menjadi jawaban di ABCD-nya. Tuh ya. Jadi ya kalau tidak tahu sinonimnya boleh carilah
eh, pilihan jawaban yang tidak ada sekiranya pronunciation-nya sama seperti di audio. Bisa? Bisa ya. Jadi itu 3 tips yang bisa saya berikan general untuk 30 soal. Seperti itu. Itu digunakan di 30 soal yang akan kalian hadapi nanti di ujian. Oke, kita latihan sekarang bisa? Silakan siapkan paper, terus kalian nanti eh, jawab ya. Seperti itu. Bentar, saya gedein dulu biar kalian itu. Oke, selamat mendengarkan. Ada 10 soal. Bisa. TOEFL review exercise, skills 1 through 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. This tea is awfully hot. Why not wait a few minutes? What does the woman suggest? Number 2. I'd like 2 tickets to the 6 o'clock show, please. That will be $10. Where does this conversation probably take place? Number 3. Are you glad that the semester's about over? I'm not exactly sad that it's ending. What does the man mean? Number 4. How much damage did the storm do? The trees behind the house were knocked down. What does the man mean? Number 5. I hear the football team lost again. As usual. What does the man mean? Number 6. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. Then you did get a job. What had the woman assumed about the man? Number 7. How was your vacation in the islands? If I had not lost my passport, I would have enjoyed it a lot more. What does the man mean? Number 8. Can you tell me which bus I should take to get to Riverdale? The number 8 bus, I think. What does the man indicate? Number 9. Did the laboratory assistant get a lot done? He couldn't finish more than 1 experiment. What does the woman mean? Number 10. I really wish the semester would end soon. You could say that again. What does the woman mean?
Ya, apa jawabannya guys? Number one, what is your answer? Waduh, nggak bisa ya, ini harus gini ya. Apa nomor satu kira-kira jawabannya? Ada yang tahu nggak? Number 1. This tea is awfully hot. Why not wait a few minutes? What does the woman suggest? Why not wait few minutes? Maka jawabannya adalah good. Letting the tea cool off a bit. Cool off a bit itu adalah wait a few minutes. Ya, jadi nggak mungkin B karena few minutes diulangi lagi. Seperti itu ya. Good, nice. Number two, what is your answer? Yuk, nomor dua. Miss Rina? Okay. In theater? Number 2. I'd like 2 tickets to the 6 o'clock show, please. That'll be $10. Where does this conversation probably take place? Nice. In theater. 2 tickets, maybe $10. Number three. Number 3. Are you glad that the semester's about over? I'm not exactly sad that it's ending. I'm not exactly sad. Bebek. He is glad to, yeah. Good. Number 4. Number 4. How much damage did the storm do? The trees behind the house were knocked down. What does the man mean? Trees behind the door was knocked down. Bebek. The house blocked. Mm. Again. Nomor 4 ya, betul ya. Jawabannya yang C. Ya, ketahuan deh. Ini jawabannya ya. The stormy weather caused the trees fall. Karena kan tadi dibilangin kan, the trees behind the house itu was knocked down gitu. Number 5, what is your answer? Number 4. How much damage did the storm do? The trees behind the house were knocked down. As usual. What does the man mean? As usual. Berarti ya ini udah ada jawabannya ya. Good. The team hasn't won. Gitu. Jadi disampaikan tadi kan mereka nggak menang kah? Ya, seperti biasa gitu. Are you glad that the Oke. Nomor 6 itu B jawabannya. Bagi yang belum tahu, sebentar saya jelaskan dulu. Number 7. Kok nomor saya? How was your vacation in the... At 8 o'clock every morning. Then you did get a job. What had the woman assumed about the man? Oke. Assume atau pertanyaan assume seperti itu asumsi begitu ya. Berarti kan dia memiliki asumsi yang berbeda daripada yang disampaikan, begitu ya. Kan tadi si cowok tuh ngomong, aku besok pergi kerja jam 8 gitu kan. Terus yang cewek jawab, then you did had a job gitu. Maksudnya apa? Oh, jadi kamu tuh punya pekerjaan gitu loh. Karena awalnya, nah terus pertanyaan kan ini, what does the woman assume? Apa yang diasumsikan oleh perempuan? Ya diasumsikannya bahwa dia awalnya tuh gak bekerja. Kenapa? Karena dia ngomongnya, oh jadi kamu tuh kerja tah? Kayak gitu loh. Oh you did had a job. Gitu. Jadi maksudnya adalah asumsi di mana itu berkebalikan dengan apa yang dia sampaikan. Makanya jawabannya jadinya bebek. Yaitu, he was not working. Meskipun di audionya dia tadi ngomongnya,
all you did had a job. Gitu guys. So kalau ada yang begitu audionya berarti itu adalah assume, di mana itu adalah kebalikan daripada si audio. Dan number 7 itu A, jelas ya, I lost my passport. Gitu, jadinya dia begitu. 8 tadi, Vacation in the islands? If I had not lost my passport, I would have enjoyed it a lot more. if I What does the man mean? if I'm not lose my passport gitu ya. Berarti itu kebalikannya ya. Gitu. I would enjoy gitu. Berarti kebalikannya juga, dia tidak enjoy. 8, he believes he knows the correct. Number 8. Can you tell me which bus I should take to get to Riverdale? The number 8 bus, I think. What does the man indicate? Jadi jawabannya kenapa B? He believes he knows the correct bus. Ingat tadi si laki-laki itu menjawab ada belakang-belakangnya yaitu I think, di mana dia masih unsure atau dia tidak yakin sebenarnya gitu ya. Jadi itu hanya pemikirannya saja dan mungkin bisa jadi salah bisa jadi betul. Gitu ya. Jadi makanya jawabannya B, he believes. Dia percaya. Tapi karena yang lainnya nggak masuk akal ya. He assures itu berarti dia yakin. The moment that he knows the way ya nggak masuk akal. Gitu. Number 9 is A dan number 10 is delta. Number 9. Did the laboratory assistant get a lot done? He couldn't finish more than one experiment. What does the woman mean? He couldn't finish more than one. He could not finish more than one. Berarti dia finishnya berapa? 1 doang. Dia tidak bisa finish lebih daripada 1. Berarti dia hanya complete one experiment. Makanya jawabannya A. Begitu. Sebenarnya materi listening itu banyak banget, tapi memang general strateginya ya 3 tadi itu ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa mencari sinonimnya memang. Number 10. Number 10. I really wish the semester would end soon. You could say that again. What You can say that again. Ya, kan tadi yang cowok ngomong, I really wish bla 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 gitu. You can say that again atau me too, neither do I dan segala macam. Itu sama artinya dengan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh first speaker. Makanya jawabannya adalah delta. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh first speaker, second speaker itu akan selalu setuju. Makanya jadinya same wish as the man. Kayak begitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai ini? Bisa ya? I hope kalian bisa untuk mengaplikasikan ketiga strategis tadi. Cuma kalau kalian tanya materinya banyak apa enggak sebenarnya untuk part A banyak banget. Contohnya kayak tadi I wish itu adalah apa namanya? Ya wishful condition seperti itu atau conditional sentence atau condition seperti itu. Jadi banyak materinya sebenarnya, tapi gimana kalian bisa mencari sinonimnya gitu aja sih saran dari saya ya. Jadi 3 yang paling penting di grammar, di listening, apalagi di part yang 1-30. Gitu. Oke, that's all from me everyone. Okay, if you have any questions, you can drop in the chat box. Tapi kalau nggak ada, saya akan tutup kelas pada malam hari ini. Thank you. Ya, you are welcome. I'm sorry karena ini jadinya telat ya. Selesainya nanti saya akan lebih on time lagi lain kali kalau kita ketemu lagi. Oke. Bye-bye. See you and I see you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.